Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 7 November 2023. Bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Mandaling Natal, menyebabkan tebing setinggi 15 meter longsor menutupi badan jalan provinsi di Kecamatan Linggabayu. Satu unit alat berat dikerahkan membersihkan longsor material lumpur batu dan pepohonan yang menutupi badan jalan provinsi di Dusun Ranto di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Mandaling Natal. Jalan lintas Tanobato menuju Natal yang tertimbun longsor sejak sore terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah ini. Akibat longsor, arus lalu lintas dari arah berlawanan lumpuh total. Sementara pengendara yang hendak melintas harus mencari peristirahatan di tempat yang lebih aman dan menunggu pembersihan material lumpur batu dan pepohonan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi jalan masih berlumpur. Kepada pengendara yang melintas dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan karena akses jalur Tanobato Natal rawan longsor. Apa sih penyebab longsor ini terjadi, Bang? Ya inilah kan sekarang cuaca ekstrim, hujan deras, makanya terjadi longsor. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lewat. Arus lalu lintas bisa kembali dilalui kendaraan setelah 6 jam dilakukan pembersihan. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Perumahan Taman Anggrek, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku pencurian yang terekam CCTV. Pelaku diketahui berjumlah 5 orang dan berhasil menggasak barang-barang berharga milik korban. Mendapat informasi adanya kasus pencurian dengan modus bongkar rumah, unit Reskrim Polsek Sunggal bergerak cepat melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengetahui identitas para pelaku. Polisi awalnya menangkap pelaku Sandi Eka dari pengakuannya. Diketahui keberadaan temannya yang bernama Reza. Tak membuang waktu lagi, polisi kemudian menangkap pelaku Reza di Jalan Medan Binjai kilometer 13. Pada saat akan ditangkap, pelaku Reza sempat melakukan perlawanan namun berhasil diamankan polisi. Dari badannya polisi menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau. Tidak sampai di situ saja, petugas juga menangkap pelaku Sofian alias Ian di rumahnya di Jalan Medan Binjai kilometer 13 Gang Setia. Dari keterangan ketiga pelaku, 2 orang temannya telah melarikan diri terlebih dahulu. Polisi lalu mengamankan barang bukti berupa 1 unit amplifier, speaker yang disembunyikan pelaku Sandi di plafon rumahnya. Kasubit Penmas Bid Humas Polda Sumatera Utara AKBP Sony Siregar mengatakan 3 pelaku telah ditangkap dan 2 pelaku berhasil melarikan diri. Pada tanggal 18 Oktober, pelaku sudah diamankan di Polsek Sunggal. Kalau untuk BB sendiri kan? Untuk BB ada banyak TBB-nya, ada televisi, kemudian speaker aktif, kompor, tabung gas, rice cooker, sepatu, dan lain sebagainya, masih banyak yang diamankan. Ya. Untuk DPO sendiri ada 2 orang. Sekarang masih dikejar dan ya. Ketiga pelaku pun dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kini polisi masih memburu teman pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Informasi lainnya pemirsa, salah satu koleksi Medan Zoo harimau Sumatera mati. Matinya harimau Sumatera ini mendapat perhatian dari mantan wali kota Medan. Ia meminta Pemko Medan memperhatikan satwa-satwa koleksi Medan Zoo, termasuk hewan langka seperti harimau Sumatera. Mendengar adanya satwa langka koleksi Medan Zoo mati, salah seorang mantan wali kota Medan, Rahutman Harahap, meninjau langsung Medan Zoo di Jalan Bunga Rampai, Kelurahan Simalingkar B, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin.
Harimau Sumatera dengan nama latin Panthera tigris sumatrae mati pada Senin 6 November 2023 pagi. Satwa langka yang diberi nama RH ini lahir pada 12 Oktober 2012 lalu, berjenis kelamin jantan. Kondisi kesehatan RH sejak beberapa hari lalu terus memburuk, diduga sakit dan tidak mau makan. Upaya pertolongan sudah dilakukan secara maksimal dengan memberikan vitamin hingga obat-obatan. Pasca pandemi COVID-19 2022 lalu, kunjungan wisatawan ke Taman Hewan atau Medan Zoo yang terletak di kawasan Bunga Rampai, Kota Medan menurun secara drastis. Hal tersebut mengakibatkan ikut berkurangnya pemasukan Medan Zoo dan berdampak terganggunya biaya operasional pemberian makan koleksi hewan yang ada. Saat ini jumlah harimau di Medan Zoo hanya tinggal 12 ekor saja. Masing-masing 5 ekor harimau Sumatera dan 7 ekor harimau Benggala. Mantan Wali Kota Medan Rahutman Harahap yang datang ke Medan Zoo mengatakan saat ini kondisi Medan Zoo sangat memprihatinkan dan meminta agar Pemko Medan untuk memperhatikannya. Tapi satu hal yang perlu dicatat bahwa harimau ini kan langka, harimau Sumatera ini, yang harus dipelihara dengan baik, termasuk makanan dan kesehatannya. Secara umum saya lihat kebun binatang kita ini, jujur saya katakan saya memperhatikan. Untuk itu saya mohon kepada Pak Wali Kota, ini untuk menjadi perhatian khusus, karena ini kebanggaan masyarakat Kota Medan. Saat ini pihak Medan Zoo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara belum bisa memberi keterangan secara resmi tentang keberadaan harimau Sumatera koleksi Medan Zoo yang mati tersebut. Sementara itu pemirsa, aksi seorang pria tidak dikenal memukul anjing sampai mati terekam kamera pengintai atau CCTV di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Medan, Sumatera Utara kemarin. Setelah mati, anjing milik warga tersebut dicuri. Inilah detik-detik seorang pria mencuri anjing dengan memukul menggunakan kayu sampai mati yang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, usai dipukul sampai pingsan dan dibuang ke saluran air, anjing berwarna putih ini kembali bangun dan ingin masuk ke rumah pemiliknya. Namun pria tersebut kembali datang dan memukul anjing hingga mati dan berhasil membawanya. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah hendak pergi ke bandara pagi dini hari. Tanpa diketahui, anjing tersebut keluar pagar dan pemilik mengunci pagar tanpa mengetahui anjing miliknya di luar. Kondisi ini dimanfaatkan seorang pria untuk mencuri anjing tersebut. Pemilik anjing bernama Yosefa Situmorang mengatakan staf yang bekerja di rumahnya tidak menyadari anjing keluar saat pagar dibuka. Anjing miliknya dipukul seorang pria hingga mati dan dibawa pergi. Dia keluar, ternyata anjing itu udah duluan keluar. Dia tidak tahu, dia nggak lihat. Ketika dia keluar, pagarnya dikunci dan rupanya anjing kita masih di luar. Disitulah muncul ada laki-laki celana hitam, celana pendek, pakai kaos hitam, orangnya nggak terlalu tinggi, sedanglah badannya. Itulah dia pukul anjing itu pakai papan yang panjang ini, broti, sampai mati. Habis itu dia bawa. Kasus pencurian anjing ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Sunggal. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku sadis tersebut. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita pilihan rakyat selengkapnya. Pasca kader PDI Perjuangan Bobi Nasution berubah haluan dan mendukung Baca Pres Prabowo Subianto dan Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka, Partai Gerindra Sumatera Utara mengaku terbuka jika menantu presiden tersebut bergabung bersama Gerindra. Bobi Nasution resmi mengikuti langkah relawan pemenangan saat pemilihan Wali Kota Medan untuk selaras mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres mendatang. Isu keluarnya Bobi Nasution dari Partai PDI Perjuangan pun mulai menguat. Diketahui Bobi Nasution pada Senin siang dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Bobi dipanggil Sekjen PP PDI Hasto Kristianto. Diduga pemanggilannya terkait dukungan Bobi kepada Prabowo Gibran.
Lalu kabar yang beredar Bobi akan pindah haluan ke Partai Gerindra. Terkait hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso mengatakan Partai Gerindra membuka pintu jika menantu Presiden Joko Widodo tersebut masuk menjadi kader Partai Gerindra. Sugiat menyebut bahwa sesuai arahan Ketua Umum Partai, siapapun putra bangsa yang akan masuk ke Partai Gerindra dalam rangka bersama-sama membangun negara akan diterima dengan baik. Pihaknya dengan senang hati menerima Wali Kota Medan tersebut jika berubah haluan partai politik. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan formal terkait akan pindahnya Wali Kota Medan Bobi Nasution ke Partai Gerindra Sumatera Utara. Tapi prinsipnya kami sebagai partai terbuka, kita membuka pintu gerbang seluas-luasnya untuk siapapun masuk, apalagi seorang Bobi Afif Nasution. Kalau komunikasi kita dengan Bobi intens, tapi tidak terkait dengan persoalan partai, tapi terkait dengan bagaimana mensukseskan program pembangunan beliau. Apalagi kan Gerindra kan salah satu pengusung beliau ketika Pilkada Kota Medan kemarin. Bobi sendiri belum ada menyatakan keinginannya untuk bergabung. Secara formal belum. Sementara itu pemirsa, Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo meninjau dan mengecek gudang logistik KPU Deli Serdang di 2 lokasi, yakni di Gudang Pos Indonesia, Kecamatan Tanjung Morawa, dan di Gor Pemkab Deli Serdang di Lubuk Pakam kemarin. Lokasi Gudang Pos Indonesia dan Gor yang ditinjau ini disiapkan sebagai tempat melipat dan sortir logistik pemilu 2024 mendatang. Pada peninjauan tersebut, Kapolresta Deli Serdang didampingi Kasat Intel Kompol Syahrial Effendi, Kasat Samapta Kompol Bulat Panjaitan, serta Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi, Ketua Bawaslu Deli Serdang Febriandi Ginting, Sekretaris KPU Deli Serdang Nazrul Ihsan beserta para komisioner KPU dan Bawaslu Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan peninjauan dan pengecekan gudang dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Polri dalam pengamanan dan memantau kesiapan logistik pemilu 2024. Selain itu, untuk memastikan semua tahapan pemilu 2024 berjalan lancar dan aman yang dimulai dari kedatangan bilik suara, kotak suara, dan surat suara. Gudang harus aman dan terhindar dari hujan serta atap tidak bocor. Ditambah lagi pemasangan kamera pemantau atau CCTV di setiap sudut ruangan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada permasalahan atau gangguan yang dapat mempengaruhi proses penyimpanan dan distribusi logistik pemilu 2024. Pihak penyelenggara atau KPU wajib memastikan orang-orang yang nantinya akan melipat surat suara nyaman dari panas dan juga hujan. Penerimaan barang itu sampai dengan logistik pemilu sampai di sini, dan kita melihat betul secara real bahwa penyelenggara ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius untuk melakukan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Dengan kita lihat ada beberapa fasilitas yang dilengkapi dan juga untuk faktor keamanannya juga dipersiapkan, karena memang betul-betul secara profesional melaksanakan kegiatan tersebut. Pada peninjauan dan pengecekan di gudang logistik Pos Indonesia dan Gor Lubuk Pakam sudah cukup layak dan Polresta Deli Serdang siap mengawal proses pendistribusian logistik hingga pelaksanaan pemilu 2024 selesai. Informasi lainnya pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi persiapan penertiban alat peraga sosialisasi serta alat peraga kampanye. Rapat koordinasi persiapan penertiban alat peraga kampanye dihadiri sejumlah partai politik peserta pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kota dan perwakilan KPU Kota Sibolga, Kepolisian dan pemerintah Kota Sibolga. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan mengatakan saat ini pihaknya terus memberikan himbauan kepada partai politik peserta pemilu 2024 dan para caleg agar menertibkan alat peraga kampanye yang kini mulai terpasang di beberapa titik ruas jalan di Kota Sibolga. Semua alat peraga kampanye yang telah dipasang para partai politik dan sejumlah calon legislatif di berbagai tempat di Kota Sibolga dinilai menyalahi aturan.
Meski begitu, Bawaslu Kota Sibolga tetap berharap agar alat peraga yang dianggap menyalahi aturan tersebut segera ditertibkan sendiri oleh partai politik dan caleg. Dalam hal penertiban alat peraga kampanye, Bawaslu masih memberikan tenggat waktu selama 3 hari yang diberikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 maupun kepada para caleg untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya masing-masing. Pada rakor ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara penyelenggara pemilu 2024 dengan partai politik peserta pemilu 2024 terkait pelaksanaan penertiban peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye. Kita dari Bawaslu sudah memberikan himbauan-himbauan berupa surat himbauan, kemudian juga kita membuat rapat koordinasi, dan ini juga tindak lanjut dari himbauan kita kemarin untuk memberikan 3 hari waktu 3 kali 24 jam. Jadi harapan kita sebenarnya bahwa partai politik itu dengan sukarela menertibkan APS yang menyalahi PKPU 15 ataupun PKPU 20 tahun 2023 mungkin. Badan Pengawas Pemilu Labuhan Batu Utara menggelar rapat koordinasi penandatanganan nota kesepakatan bersama stakeholder dalam rangka penindakan APS dan APK di luar jadwal kampanye dan melanggar peraturan undang-undang pemilu. Pasca ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT anggota DPD Kabupaten oleh KPU beberapa hari lalu, Bawaslu Labura mengundang seluruh partai politik peserta pemilu dan Pemkab Labura untuk menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi di Aula Grand Hotel Wonosari, Kota Aikanopan. Terkait jadwal dan aturan menggunakan pemasangan APS dan APK, sesuai peraturan Bawaslu nomor 11 dan PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, harus dipatuhi oleh peserta pemilu dengan ketentuan dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu hanya berlaku di internal partai politik saja. Sedangkan APS dapat digunakan selama tidak memenuhi kriteria simbol ajakan memilih. Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Juskandri Sialoho menjelaskan, sesuai nota kesepakatan antara Bawaslu, partai politik, dan Pemkab Labura, Bawaslu akan memberikan waktu selama 2 hari, yaitu tanggal 7 hingga 8 November 2023 kepada partai politik peserta pemilu agar menurunkan dan membersihkan seluruh APS yang masuk kategori APK. APS juga boleh dipasang selama tidak memenuhi 3 unsur seperti simbol ajakan memilih yang sudah banyak beredar. Jadi kesempatan hari ini kemudian kami agendakan untuk penandatanganan kesepakatan, diberikan waktu kepada peserta pemilu untuk menurunkan APK-nya secara mandiri selama 2 hari ke depan, karena sayang kalau dihitungkan banyak juga jumlahnya itu. Makanya kami himbau dan informasikan kepada peserta pemilu biar nanti kami tidak dianggap melakukan kesewenang-wenangan. Kemudian usulan dari peserta pemilu 2 hari ke depan oleh partai politik akan menurunkan sendiri APS-nya biar tidak rusak. Bawaslu bersama tim gabungan dari Pemkab pada 10 November 2023 akan melakukan razia pembersihan APS yang melanggar aturan. Pemirsa, informasi dari Kota Panyabungan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang.
Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, pembangunan jembatan Rambin penghubung 5 desa dan sentra pertanian warga terus digesa pengerjaannya. Akses jalan jembatan ini merupakan jalan alternatif warga dan anak sekolah untuk menuju pusat kota Panjabungan. Pengerjaan proyek pembangunan jembatan Rambin yang melintasi Sungai Batang Gadis sepanjang 60 meter di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panjabungan Utara, Mandaling Natal sudah mencapai 95%. Salah seorang warga, Maruli Marbun, mengatakan jembatan Rambin ini adalah salah satu akses jalan alternatif tercepat warga di 5 desa, yakni Desa Kampung Baru, Simandondong, Sopo Sorik, Mondan, dan Baringin Jaya untuk beraktivitas ke pusat kota Panjabungan, serta akses jalan tercepat menuju sentra pertanian warga yang berada di seberang Sungai Batang Gadis. Sebelumnya warga di 5 desa tersebut beraktivitas ke kota maupun ke lahan pertanian harus menempuh jarak lebih jauh. Bahkan mereka harus menaiki perahu kayu dengan mengeluarkan biaya ongkos perahu tersebut. Dari sini, dari sana kan naik mobil angkot itu 15.000 satu hari. 4.000 lah apa. Tapi kalau sekarang udah bagus nanti GT ini, syukurlah ala anak-anak lebih bisa kalau ada naik sepeda, naik kereta. Bisa lah orang itu tuh sampai Kampung Baru, disitulah dititipkan keretanya. Sementara itu pemirsa, guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan solusi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan, puskesmas, dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Bidan Puskesmas Rantau Prapat Aryeni Rahim menjelaskan, mendapatkan data dari Posyandu dan melakukan pemantauan berat badan anak stunting secara berkala. Bidan juga memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan petugas gizi untuk dikonsumsi oleh anak stunting, sekaligus memberikan pemahaman tentang pola asuh anak dengan cara yang tepat. Data balita stunting dapat kita peroleh dari Posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Rantau Prapat Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting, sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Untuk melihat perkembangannya, petugas gizi dan tim penyuluh melakukan cek berat dan tinggi badan setiap minggu.
Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Kepala Puskesmas Rantau Prapat, Raja Ritonga mengaku saat ini tim kesehatan dari Puskesmas sangat serius dalam melakukan berbagai upaya menurunkan angka stunting di wilayah Rantau Prapat, Labuan Batu. Pelayanan di Puskesmas untuk ibu hamil dan balita selalu menjadi perhatian serius agar dapat menekan angka stunting dan dapat menghambat pertumbuhan generasi anak bangsa. Dari pihak Dinas Kesehatan jatuhnya kepada Puskesmas, kita sama-sama turun ke masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan membawa balitanya, diberikan penyuluhan secara berkala agar masyarakat ini lebih mengerti tentang bagaimana cara hidup sehat yang lebih baik. Data stunting Kabupaten Labuan Batu pada tahun 2021 sebesar 27%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuan Batu pada 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta balita dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi. Bahwasannya data stunting untuk 2021 sebesar 27%, persentase 2022 mengalami penurunan 23,9%. Dan yang kita harapkan untuk target 2024 adalah 14%. Adapun upaya yang telah kita lakukan yaitu kami dari tim percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan sebagai sekretariat melakukan pendampingan dimulai dari ibu hamil dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ibu menyusui, balita untuk memberikan asupan gizi yang mencukupi. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuan Batu, Elia Rosa, yang juga sebagai Wakil Bupati mengaku melalui berbagai inovasi dalam penurunan stunting, terbukti persentase angka stunting jauh mengalami penurunan. Bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuan Batu dengan melibatkan lintas sektor BUMN dan dunia usaha lainnya agar mencapai target 14% di tahun 2024. Bolo Labuan Batu, cegah stunting itu penting. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuan Batu berupaya mencapai penurunan stunting sesuai dengan target nasional. Sinergitas yang dibangun oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Labuan Batu menjadi bukti keseriusan bersama untuk menekan angka stunting di Indonesia, khususnya di wilayah Labuan Batu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.